Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Moh Permadani Nurdiansah. Saya dari PPG tahap 3 2025. Universitas Muhammadiyah Semarang, NIM 15142550261. Program studi matematika. Saya di sini akan mengajar matematika, materi operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan ketua kelasnya maju ke depan. Siapa ketua kelasnya? Vira. Oh ya, Neng Vira, dipersilakan. Hidu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih adik Vira. Monggo dipersilakan duduk kembali. Yang selanjutnya yaitu Pak Guru akan mengecek kehadiran dari adik-adik satu persatu. Yang dipanggil namanya diharapkan bilang hadir ya. Yang pertama Amanda Amelia. Hadir. Sehat Amanda. Dua Vira Ayu Lestari. Yang tiga Failatul Mubarakah. Imatul Hairah. Muhammad Arya Febrio Permadani. Oh, hadir. Fitria. Oh, Fitria hadir ya. Putri Najwa Quratul Aini. Sakit. Sudah izin? Belum. Berarti kalau tidak ada surat izinnya apa di sini? Ya. Seli Fatih Dewi. Sinar Aryu Soleha. Zainiyah. Berarti yang tidak hadir hanya satu orang ya. Ya sudah, besok dikasih tahu. Disuruh masuk kalau semuanya sudah sehat ya. Semoga kita doakan yang sakit semoga sehat, cepat sehat dan bisa belajar bersama. Di sini ada suatu pepatah Arab di sini yaitu an-nadhafatu minal iman. Apa artinya? Siapa yang tahu tentang an-nadhafatu minal iman? Apa? Ayo. Kebersihan sebagian dari iman. Apa? Sini. Fitria. Ya, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Sekarang kita cek kebersihan kita ya, dari baju, tempat duduk, semuanya dicek ya. Coba berdiri sini, dicek semua. Sudah rapi? Sudah bersih? Ya, sudah rapi ya. Anunya, tempat duduknya semua dibersihkan. Sudah? Ya, sudah. Ya, duduk kembali. Selanjutnya yaitu sebelum memasuki materi yang selanjutnya, ya, kita akan menonton suatu video, yaitu video pembelajaran. Ya. Video pembelajaran di sini kita akan tampilkan di sini adik-adik atau anak-anak diharapkan untuk menyimak ya, mendengarkan dengan baik ya. Oke. Di sini mana ya? Oh, yang ini.
Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat, Pipo. Udaranya sekarang juga adem banget kayak waktu itu. Eh, malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh, Pipo? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bol. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bol. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Iya, ini adalah gambar garis bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak 2 dikurang 1 sama dengan 1 itu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bol? Wow, mendadak susah. Berapa ya? Ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung pakai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5 sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5 kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Tadi itu penjumlahan. Kalau pengurangan kayak gimana? Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan seperti tadi. Kita mulai dari titik 0. Terus kita hitung 4 angka ke arah kiri kan? Benar. Setelah itu dikurang 7. Berarti dari titik negatif 4 kita hitung lagi 7 angka ke arah kiri. Jadi negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa dapat kesimpulan seperti ini. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Oke, aku udah mulai ingat lagi nih. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif. Ya. Dari video ini anak-anak apa sudah paham atau bisa menggambarkan bahwasanya materi kita ini sekarang yaitu apa? Penjumlahan bilangan bulat. Nah, operasi hitung bilangan Bulat. penjumlahan dan apa? Dan pengurangan. Ya. Operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada apa lagi? Perkalian dan pembagian.
Sebentar ya. Nah, di sini setelah kita menyimak video, setelah kita menyimak video yang telah kita tonton tadi, saya di sini ada pertanyaan, ya. Pertanyaan pemantik. Ngerti? Pertanyaan Nah, di sini ada soal pemantik. Yang nomor 1, yang bisa jawab angkat tangan, ya. Bisa berdiri atau langsung jawab, tidak apa-apa. Berdiri enak. Apa yang terjadi jika kita menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan negatif yang nilainya sama besar? Ayo apa? Apa yang terjadi jika kita menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan negatif, ya, positif dengan negatif yang nilainya sama besar, maka apa? Apa? Bisa menjawab? Ayo, yang bisa menjawab. Angkat tangan. Apa yang terjadi jika kita menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan negatif yang nilainya sama besar? Maka kenapa? Angkat tangan. Bisa jawab. Atau pertanyaannya terlalu sulit ini? Ya coba dulu. Soal nomor 2 dulu. Ketika kita mengurangkan bilangan positif dengan bilangan yang lebih besar, misalnya 5, ya, dikurangi 7, apakah hasilnya akan positif atau negatif? Kalau positifnya itu lebih kecil dan negatifnya dikurangkan dengan negatifnya lebih besar, maka hasilnya apa? Coba hitung. 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5, ya. Dikurangi gimana? 7. Min berarti mun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti min berapa? Min 2. Benar? Min 2. Ya, min 2. Kalau ini, so yang nomor 1, 5 tadi, ayo. Karena tadi sudah bisa, yang nomor 1 coba. 5 ditambah min 5. Ya. 5, 1, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Bener gini caranya. Coba bener enggak? Nah, plus 5 kan ya, ditambah min 5 plus dengan min jadi min, berarti mundur atau maju? Nah, jadi tadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mundur lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya, nah, apa yang terjadi jika kita menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan negatif yang nilai sama besar, maka hasilnya 0. Ya, ngerti? Oh, sudah ngerti. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan materi kita, marilah kita ice breaking, ya, melakukan sesuatu kegiatan ice breaking. Ice breaking di sini salah satu tujuannya yaitu untuk menyemangatkan atau merangsang kita supaya fokus kepada pembelajaran. Coba berdiri semua. Ice breaking di sini kita akan main tepuk, ya. Karena kita matematika, maka tepuk 1. Kalau tepuk 1, ya, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. 4, tepuk 4 tambah 3 berarti? Lah, berarti berapa kali? Yo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, sik. Tepuk 4 tambah 2. Yo, ayo salah, ayo. Fokus. Tepuk 4 tambah 2.
Bah, tepuk 4 tambah 2 berapa? Fokus yang fokus aja, Bu. Tepuk 4 tambah 2. Tambah 2, tambah 2. 4. Tepuk 4 tambah 2. Ya, coba. Tepuk 4. Tepuk 2. Nah, berapa semua? Berapa? Wah, berapa? Kok bisa lucu? Ayo yang fokus. Tepuk 3. Tepuk 3. Tambah 2. Nah, tepuk 3. Tambah 2. Tambah 3. Ya sudah. Nah, tawa. Duduk. Sudah enggak ngantuk? Ya. Ya. Semangat ya, semangat pada siang hari ini. Selanjutnya yaitu kita akan mengetahui tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu murid dapat menentukan operasi hitung bilangan penjumlahan dan pengurangan. Karena di sini cuma 2 jam mata pelajaran, ya, maka saya mengambil penjumlahan dan pengurangan. Nah, nanti perkalian dan pembagian akan dilakukan pertemuan selanjutnya. Setelah itu kalian bisa menjelaskan, ya. Nanti setelah akhir pembelajaran atau setelah kita belajar dari awal sampai akhir, maka kalian itu bisa menjelaskan, bisa menuliskan dan mengidentifikasi penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari dan mengurutkannya. Seperti tadi itu ya, diurutkan. Tadi kan sudah ada tontonnya, video pembukaan kita, ya. Nah, sudah dari sini sudah bisa difahami, ya. Bisa lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melihat tayangan video pembelajaran, ya. Di sini ada video pembelajaran yang yang tertera di YouTube penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silakan disimak. Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Untuk kali ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silakan kalian simak dengan baik, namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru di rumah Gemar Matematika. Kita masuk ke pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dalam perkalian ataupun pembagian serta penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama kita bahas dalam perkalian ya. Dalam perkalian, bilangan positif dikali positif ini hasilnya sama dengan positif. Kemudian negatif dikali positif sama dengan negatif. Selanjutnya positif dikali negatif hasilnya negatif. Dan yang terakhir negatif dikali negatif sama dengan positif. Kemudian dalam pembagian positif dibagi positif sama dengan positif. Kemudian negatif dibagi positif sama dengan negatif. Positif dibagi negatif sama dengan negatif. Yang terakhir negatif dibagi negatif hasilnya sama dengan positif. Dari sini kita bisa perhatikan Atau bisa dicatat enggak apa-apa. Pembagian bilangan bulat ataupun pembagian bilangan bulat ini berarti sama ya. Sekarang kita perhatikan Diperhatikan dulu. Pengurangan. Untuk penjumlahan bilangan positif ditambah positif hasilnya adalah positif. Kemudian bilangan negatif ditambah positif ini hasilnya kemungkinan ada 2. Bisa hasilnya positif, bisa juga negatif tergantung besar bilangan tersebut ya. Kemudian yang ketiga positif ditambah
ditambah negatif hasilnya juga sama, bisa positif, bisa juga negatif. Dan yang terakhir negatif ditambah negatif hasilnya sama dengan negatif. Perlu kalian perhatikan di sini ya, untuk bagian nomor 4. Negatif dikali negatif, di sini hasilnya positif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif juga. Dalam penjumlahan, negatif ditambah negatif sama dengan negatif. Nah, jadi perhatikan ya, untuk penjumlahan negatif ditambah negatif hasilnya negatif, karena kita ibaratkan negatif ini adalah hutang, positif adalah uang. Berarti kalau hutang ditambah dengan hutang, maka hutang kita semakin banyak. Bukan hutang ditambah hutang hasilnya jadi uang, jadi kita dapat uang ya. Karena seringkali di video-video yang ada di rumah gemar matematika ada yang berkomentar negatif ditambah negatif hasilnya positif. Jadi salah ya, yang benar adalah negatif ditambah negatif hasilnya tetap negatif. Kemudian positif dikurang positif, ini hasilnya kemungkinan juga ada dua, bisa positif, bisa juga negatif, tergantung dari bilangannya ya. Kemudian negatif dikurang positif, hasilnya positif ataupun negatif. Yang ketiga, positif dikurang negatif, hasilnya juga sama, bisa positif, bisa negatif. Dan yang terakhir, negatif dikurang negatif, hasilnya juga sama, kemungkinan bisa positif, bisa juga negatif. Untuk lebih memudahkan memahaminya, kita masuk saja ke pembahasan soalnya. Kita mulai dari dan ya, Mungkin di sini, dari sini sudah paham? Paham. Beneran paham? Ya. Coba ya. Di sini ada perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan bilangan Bu. Kita sekarang fokus ke apa? Ke yang mana? Penjumlahan dan pengurangan. Ya. Kita fokus ke penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada suatu penjelasan bahwasanya positif bertemu positif, maka hasilnya apa? Positif bertemu positif, hasilnya positif. Kalau negatif ditambah positif, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung apa tadi? Tergantung besar. Ya, tergantung besar bilangannya. Yang nomor 3 di sini positif ditambah negatif, maka hasilnya sama, yaitu positif ataupun negatif. Yang di sini, yang nomor 4, positif ditambah negatif ditambah negatif, maka hasilnya negatif. Tadi dicontohkan ya. Nah, semuanya negatif ditambah negatif dicontohkan kepada kita punya hutang apa? Ditambah hutang lagi. Maka nambah hutang, bukannya hasilnya uang. Kalau hasilnya uang nanti kalian terus ngutang ya. Punya hutang ditambah punya hutang, maka hasilnya hutang atau negatif. Maaf. Nah, begitu juga di sini sudah paham? Ya. Positif di sini setelah kita membahas tentang penjumlahan, di sini ada pengurangan. Positif dikurangi positif, hasilnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Tergantung tadi ya, tergantung besarnya. Di sini negatif dikurangi positif, maka ya, hasilnya jadi apa? negatif atau positif. Oh, ngantuk ini masih ya. Yang di sini positif dikurangi apa? Apa sini? Negatif. Maka hasilnya ya. Kita lanjutkan. Negatif dikurang negatif, hasilnya juga sama, kemungkinan bisa positif, bisa juga negatif. Untuk lebih memudahkan memahaminya, kita masuk saja ke pembahasan soalnya. Kita mulai dari penjumlahan bilangan bulat. Ya, diperhatikan, ini diperhatikan. 24 difahami. Negatif 20. Untuk memudahkan memahaminya, di sini ada kata kuncinya ya. Yang pertama, jika bilangan positif lebih besar,
maka hasilnya positif. Yang kedua, jika bilangan negatif lebih besar, maka hasilnya negatif. Kemudian, angka terbesar mengurangi angka terkecil. Dan yang terakhir, jika tandanya sama, maka tinggal kita jumlahkan saja. Nah, ini kita perhatikan diperhatikan. 24 Contohnya. ditambah negatif 20. Di sini angka yang terbesar adalah positif. Karena positifnya lebih besar, maka di sini hasilnya juga adalah positif. Tapi karena hasilnya positif, tidak perlu kita tulis di sini tanda positif ya. Selanjutnya cara menghitungnya bagaimana? Di sini kita pakai kunci yang ketiga, angka terbesar mengurangi angka terkecil. Berarti yang paling besar 24, yang kecil 20. 24 dikurang 20 sama dengan 4. Maka 24 ditambah negatif 20 sama dengan 4. Yang kedua, 73 ditambah negatif 13. Yang paling besar adalah positifnya. Berarti di sini juga tandanya positif, tidak perlu ditulis. Kita kurangkan saja angka terbesar mengurangi angka terkecil. 73 dikurang 13 sama dengan 60. Maka hasilnya adalah 60. Soal kedua, 73 ditambah negatif 13. Angka terbesarnya adalah positif. Berarti hasilnya tetap positif di sini ya. Karena positif tidak perlu kita tulis. Kita tinggal kurangkan saja. 73 dikurang 13 sama dengan 60. Maka 73 ditambah negatif 13 sama dengan 60. Berikutnya, negatif 68 ditambah 13. Nah, di sini perhatikan yang paling besar adalah negatifnya. Jika negatif lebih besar, maka hasilnya negatif. Karena hasilnya di sini negatif, maka kita beri tanda negatif terlebih dahulu ya. Baru kita hitung. Cara menghitungnya sama. Kurangkan angka yang paling besar mengurangi angka yang paling kecil. 68 dikurang 13 sama dengan 55. Maka negatif 68 ditambah 13 sama dengan negatif 55. Berikutnya 21 ditambah negatif 75. Perhatikan di sini angka yang paling besar adalah negatif. Maka di sini kita beri tanda negatif. Selanjutnya angka terbesar mengurangkan angka terkecil. Berarti kita kurangi yang paling besar 75 dikurangi angka yang paling kecil 21. 75 dikurang 21 sama dengan 54. Maka 21 ditambah negatif 75 sama dengan negatif 54. Soal selanjutnya negatif 19 ditambah negatif 8. Nah ini tandanya sama-sama negatif ya. Negatif ditambah negatif, hutang ditambah hutang, berarti hasilnya tetap hutang ya. Tandanya negatif. Selanjutnya ini kan tandanya sama nih, tandanya negatif ditambah tanda negatif. Maka jika tandanya sama dijumlahkan, jumlahkan saja. 19 ditambah 8 sama dengan 27. Maka negatif 9. Ya. Dari penjelasan di sini ya, penjelasan yang ada di video, apakah ada pertanyaan atau sudah paham semuanya? Sudah paham? Sungguhan. Coba semuanya di sini ya. 24 ditambah ini kan 24 hasilnya apa? Positif atau negatif? Positif. Kalau positif tidak usah ditulis. Positif 24 ditambah berapa? Negatif 20. Kok bisa hasilnya 4 di sini? Gimana? Karena punya uang 20. Ya. Kita kembalikan kepada rumus. Ya. Jika positif lebih besar maka hasilnya positif. Di sini positif atau negatif yang lebih besar? Positif. Jadi tidak usah ditulis. Ya. Jadi 24 ya. Yang lebih besar yang mana ini? 24 dikurangi maka ini. Angka terbesar mengurangkan angka terkecil. Setelah kita mengetahui
bahwasannya apa namanya yang lebih besar positif ataupun negatif, maka kita mengurangi positifnya yang lebih besar. Maka 24 dikurangi 20 berapa? 24 dikurangi 20 berarti 4. Paham ya? Dan begitu juga selanjutnya. Ya, seperti ini. Tadi sudah dijelaskan 73 positif 73 ditambah negatif 13. Yang lebih besar ini yang mana? 73. Kembalikan lagi ke kunci. Ya, jika positif lebih besar maka hasilnya positif. Benar ya? Positif. Nah, positif 73. Angka terbesar mengurangkan angka yang terkecil. Yang angka terbesar positif, maka 73 dikurangi 13. Paham? Ya. Begitu juga ini 21, positifnya 21 ditambah negatif 75. Yang lebih besar yang mana? Kita kembalikan lagi. Jika negatif lebih besar, maka hasilnya apa? Yang betul negatif. Nah, berarti ditulis di sini ya, negatif. Ya. Terus, jika negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif. 75, terus gimana nih, Pak? Angka terbesar dikurangkan ada angka terke 75 dikurangi 21. Jadi 54. Karena tadi lebih besar yang positif, maka di sini min 75 dikurangi 21 54, jadi hasilnya min 54. Begitu juga dan seterusnya. Kalau di sini ada apa namanya? Tandanya sama, ya di sini positif, negatif dan negatif, maka dijumlahkan. Yang lebih besar nih yang mana? Negatif atau positif? Negatif ini kan sama, berarti negatif ditambah negatif, hasilnya apa tadi? Ya, tadi penjelasannya negatif ditambah negatif menjadi negatif. Ditulis negatif karena sama, tetap karena ini jika tandanya sama negatif sama negatif, maka itu dijumlahkan 19 tambah 8 hasilnya 27. Bisa difahami ya? Oke, lanjut. 19 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 27. Nah, inilah pembahasan tentang penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kita akan masuk ke pengurangan bilangan bulat. Soalnya yang pertama yaitu 72 dikurang 15. Kunci yang kita pakai sama dengan penjumlahan bilangan bulat seperti yang tadi pertama ya. Kita tinggal perhatikan saja di sini. 72 dikurang 15. Ini berarti di sini yang paling besar adalah positif ya. Negatif 15-nya lebih kecil, berarti hasilnya adalah positif ya. Maka tinggal dikurangkan 72 dikurang 15 sama dengan 57. Yang kedua, 23 dikurang 64. Kita perhatikan di sini bilangan positifnya 23. Kemudian ini negatif 64. Mana yang paling besar? Yang paling besar adalah bilangan negatif. Ini negatif 64. Sama dengan artinya dikurang 64 ya. Maka karena negatifnya lebih besar, hasilnya di sini adalah negatif. Tuliskan tanda negatif. Kemudian sama yang besar mengurangkan yang kecil. 64 dikurang 23 sama dengan 41. Maka 23 dikurang 64 sama dengan negatif 41. Soal ketiga, 34 dikurang negatif 16. Nah, perhatikan untuk operasi hitung seperti ini, jika tanda negatifnya bertemu, maka ini berubah menjadi positif. Ingat, negatif ketemu negatif, dannya berubah jadi positif. Selanjutnya turunkan saja 34, ini dan ini turun 16, bukan negatif 16 lagi ya. Sekarang menjadi 34 ditambah 16, hasilnya sama dengan 50. Kemudian negatif 39 dikurang negatif 41. Perhatikan di sini negatif bertemu dengan negatif, berarti ini berubah menjadi positif ya.
Nah, ini turunkan negatif 39. Jadi tanda negatif yang di depan tetap turun, tidak dihilangkan ya. Yang dihilangkan hanya ini, yang berubah yang ketemu saja. Kemudian ini turunkan 41. Sekarang di sini menjadi negatif 39 ditambah 41. Yang paling besar mana, negatif atau positif? Yang paling besar adalah bilangan positif. Maka di sini hasilnya adalah positif ya. Tidak perlu ditulis lambangnya, tinggal dikurangkan angka terbesar mengurangi terkecil. 41 dikurang 39 sama dengan 2. Soal yang Sudah bisa dimengerti ya? Coba kita apa namanya? Kita ulangi ya supaya lebih mengerti. Nah, di sini tidak jauh perbedaannya ya antara bilangan positif dan negatif atau penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada suatu contoh. 72 dikurangi 15 sama benar 50 tuh. Kok bisa 57? Gimana tadi? Dari penjelasannya kok bisa 57? Coba. Ya, ini yang lebih besar apa? Positif. Maka hasilnya tadi kita kembalikan kepada kata kunci. Jika positif lebih besar, maka hasilnya positif. Dan angka terbesar mengurangkan angka yang terkecil. 72 dikurangi angka terbesar mengurangkan angka terkecil. 72 dikurangi 15. Hasilnya positif 57. Paham ya? Oke. 23 positif 23. Ya, di sini ada min atau kurang 64 dikurangi 64. Positif 23 dikurangi 64. Jadi berapa? Kok bisa min 41? Kok bisa negatif 41? Ya. Terus, jika negatif lebih besar, makanya negatif ditulis di negatif. Di sini rumus lagi apa? Angka terbesar mengurangkan angka yang terkecil. Maka 64 yang terbesar 64 dikurangi 23 hasilnya 41. Karena tadi negatif yang terbesar angkanya maka di sini negatif. Nah, di sini perbedaannya ada di sini yang nomor 4. 34 ya dikurangi negatif 16. Berapa? 34 turun karena ini negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya positif. 34-nya turun, 16-nya juga turun. Karena ini sudah dijadikan positif, maka tidak usah min 16, jadi langsung 16 sama dengan 34 ditambah 16 jadi 50. Min 39 dikurangi min 41. Kok bisa hasilnya 2? Gimana? Ya, dikembalikan ke itu ya, dikembalikan ke kata kunci. Kalau negatif bertemu dengan negatif dengan positif ya, lihat yang lebih besar. Nah, jika negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif. Ini yang lebih besar apanya? Positif atau negatif ini? Positif. Maka hasilnya di sini positif, tidak usah ditulis. Maka 41 dikurangi 39 berapa? 2. Ya. Baik, lanjut. Negatif 64 dikurang negatif 17. Negatif ketemu negatif ini berarti berubah menjadi positif. Negatif 64-nya kita turunkan. Kemudian 17-nya kita turunkan juga. Sekarang menjadi negatif 64 ditambah 17. Nah, di sini yang paling besar adalah bilangan negatif ya. Karena negatifnya lebih besar, maka di sini hasilnya juga negatif. Tinggal dikurangkan 64 dikurang 17, hasilnya sama dengan 47. Soal yang ketujuh, negatif 81 dikurang 22. Perhatikan di sini ini merupakan bilangan negatif. Negatif 81. Nah, ini juga digabungkan menjadi negatif 22. Nah, ini tandanya tetap negatif. Jika tandanya sama dijumlahkan berarti 81 ditambah 22 sama dengan 103.
Di sini ada juga contoh. Nah, min 64 dikurangi min 17. Gimana kok bisa hasilnya 47? Ya, di sini min 64 tuh karena tadi sudah dijelaskan negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya positif. 17-nya tuh tanpa diberi tanda negatif. Maka yang lebih besar siapa? Negatif. Nah, negatif berarti di sini tuh ya dikasih apa? Negatif atau positif sini? Positifnya pindah ke sini. 64 dikurangi 17. 40 tuh. Nah, permasalahan yang selanjutnya yaitu jika tandanya sama maka dijumlahkan. Ya, positifnya negatifnya kita pindah ke sini. Ya, karena yang lebih besar negatif. Lah, jika tandanya sama maka dijumlahkan. Maka 81 ditambah 22 hasilnya 103. Demikianlah pembahasan kita kali ini. 103. Bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di Ya. Apa namanya? Dari sini kalian sudah bisa dimengerti? Sudah bisa? Atau masih ada apa namanya? Unek-unek ataupun yang belum dipahami? Tidak apa-apa, disampaikan lagi ya. Di sini ada suatu permasalahan setelah kita menyimak video tadi, ya. Tadi itu kan hanya dicontohkan kepada langsung ke matematikanya. Tambah positif ya tadi ya, tidak ada suatu permasalahan yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, gimana matematika itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu bisa dicontohkan di sini. Ada pertanyaan terkait video pembelajaran yang tadi kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jika ada seekor burung, ya burung, ngerti burung? Ada seekor burung berada pada ketinggian, ya burung itu tinggi, ya terbang, ketinggian 100 meter. Nah, setelah itu burung itu turun 25 meter, lalu naik lagi 40 meter. Berapa ketinggian burung sekarang? Yang bisa jawab angkat tangan. Coba di sini, tulis di sini. Ayo, angkat tangan yang bisa jawab. Maju dakwah, jangan takut, salah dakwah apa. Ini karena di sini apa namanya? Kita belajar maka salah itu ya, ayo coba. Karena kita belajar maka salah itu sudah apa namanya? Tidak apa-apa ya. Intinya kita belajar dari suatu kesalahan. Ayo. Siapa namanya? Ayo, coba ayo. Sini maju yuk. Pertanyaan kata yuk. Satu seekor burung, coba maju sini yuk. Ayo tepuk tangan dulu. Beri semangat. Saudara Mbak Ayu. Ayo, coba. Ini. Ada nomor satu, seekor burung berada pada ketinggian. Berapa ketinggiannya? 100, ya. 100 meter. Setelah itu, burung itu turun 25 meter. Burung itu turun 25 meter. Terus. Lalu naik lagi. Ya terus dulu. Tidak apa-apa. Berapa? 100 dikurangi. Berarti kalau turun. Kurang. Terus. Coba. Kok masih pakai tangan? Tidak apa-apa. Ayo. Belajar. Berapa? Bisa yuk. Ini materi apa namanya? Penjumlahan dan pengurangan yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, semua mata pelajaran termasuk matematika itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa? Bisa? Ya. Tidak apa-apa. Duduk. Tepuk tangan.
Sudah bisa? Ya. Coba kita bahas satu-satu. Atau ada yang mau maju lagi? Ya, ayo coba. Siapa namanya? Amel. Ya. Ananda Amel, Amelia. Ya, tepuk tangan. Ayo. Seekor burung. Tetap yang nomor 1 dulu, men. Seekor burung. Ya, bisa menjelaskan? Menjelaskan apa bisa? Kenapa kok 100? 100 itu apa bisa? Coba ada apa? Ayo, dikerjakan. Sudah? Kok bisa berbeda ini? Ayo, kok bisa beda antara jawaban Ayu dan Oh, ayo coba kita bahas bersama-sama ya. Mana yang lebih benar? Ayo, apa jawaban Ayu atau punya Amel? Seekor burung ada berada ketinggian 100 meter, ya. Nah, burung itu turun. Kalau turun positif atau negatif? Negatif. 100 dikurangi berapa turunnya? Berapa turunnya? 25 sama dengan 100 dikurangi 25? 75. Sudah ketemu salahnya punya Ayu ya? Ya, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Dia sudah berani maju. Ini 75, punya Ayu jawabannya 85, punya Ahmed waktunya. Ini benar, tapi enggak apa-apa, bagus. Karena sudah berani maju, ya. Setelah itu naik lagi. Kalau tadi turun, burung itu naik lagi. Maka apa di sini? Kalau naik berapa? Ini 75. 75 turun. Kalau naik lagi berarti ditambah atau dikurangi? Ditambah. Maka ditambah berapa naiknya? 40. 75 ditambah 40 jadi Nah, berarti ketinggiannya ada di 115 meter. 100 berapa? Coba 75 tambah 40 berapa? Benar. 75 tambah 40. 5 tambah 4 tambah 40 berapa? 5. 7 tambah 4 berapa? 115. Berarti jawabannya Nah, takut salah kayak tadi ya. Kayak ini. Enggak apa-apa. Tapi mungkin tadi Ayu itu bisa, tapi kurang fokus atau masih grogi. Selanjutnya, pertanyaan yang nomor 2. Pak Imron memiliki hutang. Lah, Pak Imron ya. Pak Imron punya hutang. Hutang awalnya sebesar 2 juta. Ya, ingat-ingat. Kalau punya hutang itu negatif atau positif? Kalau kita punya hutang maka positif atau negatif? Negatif. Nah, menambah pinjaman. Sudah punya hutang masih menambah pinjaman. Seberapa? 500.000. Nah, jika sudah membayar dan sudah membayar 750.000, berapa hutangnya sekarang? Ayo, hutangnya. Hutang. Ayo, yang bisa maju. Yang bisa maju. Ayo angkat tangan. Ya enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Salah itu biasa.
Ya, tapi jangan salah terus. Coba saya gosok dulu. Pak Imron memiliki hutang. Ayo, ayo maju. Siapa yang bisa? Ayo, bisa? Ayo. Bisa, ayo. Ayo. Muhammad Arya, Febrio, enggak bisa. Ayo coba. Ayo. Sini, Sally. Bisa, Sally? Salah enggak apa-apa. Ayo maju. Ayo. Sally akan menjawab pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Sally. Pak Imron memiliki hutang awal sebesar 2 juta. 2 juta. Hutang awalnya sebesar 2 juta. Nambah lagi hutang. Kalau nambah hutang positif atau negatif? Negatif. Kalau nambah hutang jadi negatif, bukan positif, ya. Sudah? Oh, ya sudah, tidak apa-apa, duduk. Tepuk tangan. Ayo, coba kita. Pak Imron memiliki hutang 2 juta. Nambah hutang berarti? Hutangnya menambah berarti? 2 juta 500. Punya hutang 2 juta. Ya. Memiliki hutang awal 2 juta. Ditambah hutang lagi, positif atau negatif? Positif. 500 ribu. Jadi hutangnya berapa sekarang? 2.500.000. Nambah 500 dan awalnya 2 juta ditambah 500 menjadi 2.500.000. Setelah itu Pak Imron ini bisa membayar 750, maka dikurangi. Ya. Dikurangi berapa? 750.000. Jadi hutangnya 1.750.000. Nah, dari sini, dari cerita ini, adik-adik bisa bisa memahami, bisa dimengerti? Bisa, sudah paham. Sebelum kita mengerjakan tugas kelompok, yang tar lagi akan Pak Guru bagi per kelompok. Ya karena di sini 9 anak, maka kelompok jika dibagi menjadi 3, maka per kelompoknya berapa? 3. Kelompok berapa? A, B, C. Ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jika sudah kita memahami materi atau pembelajaran terkait video tadi, baik, Pak Guru sekarang akan membagi kelompok, ya, yang dipanggil namanya itu ini kelompok A, ya, kelompok B, kelompok C. Ingat, kelompok A, B, C, ya, pindah, ya. Yang A saya panggil ini, ya. Kelompok A di mana? Kelompok A, ya, yang di sini. Kelompok B, kelompok C. Kita panggil dulu. Kelompok A, Muhammad Arya Febrio Permadani. Terus Amelia, ya. Setelah itu Sally, ya. Sini, tempatnya sini. Sini, tempatnya sini. Kelompok A, sini tempatnya. Kelompok ya, pindah enggak apa-apa, pindah dulu. Kelompok B. Kelompok B Fitria, ya, kelompok B ini Fitria. Setelah itu Ima, Fitria, Ima, dan Heni, Zainia. Ya, ini kelompok B, ya, kelompok B.
Oh, ini kelompok C ya? Ini kelompok C, ya. Yang kelompok B ini siapa namanya? Sinar Ayu Soleha. Setelah itu Faila dan tinggal siapa? Vira ya. Ya, itu kelompok B. Jadi A, B, C. Ya. Baik, ini. Kelompok A, siapa kelompok A? Ini kelompok A, ya. Di sini ada LKPD, ya. Apa LKPD itu? Lembar kerja peserta didik atau LKM, lembar kerja murid. Ini kelompok A. Jawabannya, ya, penyelesaiannya dari masalah itu ditulis di sini. Kalau tidak cukup di belakangnya. Nih, tulis dulu. Nanti setelah menulis, ya, setelah kalian menyelesaikan permasalahan itu, maka dipresentasikan, ya. Semua maju, dipresentasikan, perkenalan, siapa yang akan menjawab, dipresentasikan di depan. Kelompok B mana kelompok B? Oh, ini. Ini ya. Ini kelompok C. Ayo, didiskusikan. Dibuka bukunya di atau sebelum kalian yakin atau benar atau di apa namanya? Dihitung itu pakai buku lain dulu ya. Kalau sudah benar maka ditulis di LKPD-nya. Apa? Kelompok. Oh, enggak, ini sudah kelompok A. Nama siapa aja? Oh ya, namanya tulis di pinggirnya ya. Ini namanya siapa saja, tulis ini. Namanya tulis ini ya. Nama kelompoknya nih sama aja, tulis. Namanya tulis ini. Ayo. Apa namanya? Semua berpikir, mengerjakan biar tahu semuanya ya. Biar paham semuanya. Ayo dikerjakan. Yang tidak bisa ditanyakan. Tidak apa, ayo. Bisa. Nah, ini ada apa namanya? Soal cerita. Contohnya akan seperti tadi. Ya. Nomor 1 dan nomor 2 penyelesaiannya ada di sini. Ini ada sebuah gudang memiliki stok awal ya 2000 unit, 2500 unit. Yang sini nomor dan ini berapa sisa stok? Ini mencari stok.
Ayo kelompok A. Bisa kelompok A? Ayo, coba semua. Coba menghitung semua. Tak lagi dipersiapkan ya, siapa yang moderator? Ngerti? Moderator ngerti? Ngerti apa moderator? Moderator ini pemimpin, apa nama? MC-nya atau nama saya ini perkenalkan Anda, yaitu ya, itu moderator. Perkenalkan nama teman-teman saya, jadi satu-satu diperkenalkan. Dan itu dipersiapkan siapa yang akan menjelaskan. Ataupun ini kan semuanya dua. Di sini ada beberapa soal. Semuanya ini dua soal. Yang ini ngerjakan satunya nomor berapa? Yang ini ngerjakan satunya atau yang ini gantian juga ya. Soalnya nomor 1 soalnya A kamu, B ini atau enggak apa-apa. Ataupun bisa juga apa? Kamu menjawab enggak apa-apa. Karena ini dua soal, maka dipilih yang akan berpresentasi tak lagi siapa. Maju semua. Biar sama-sama aktif. Pindah di sana dulu nih. Ini mana? Ini. Tak lagi kelompoknya maju semua ya. Kelompok A maju semua. Namanya kita contohkan nama saya Muhammad Permadani Nurdiansyah. Saya dari kelompok A dan perkenalkan juga teman saya di samping saya siapa ya. Sini kita akan mempresentasikan tentang permasalahan yang sudah diberikan di LKPD-nya ya. Nah, siapa terus itu di salah satu anak yaitu nulis di sini menerangkan atau mempresentasikan. Ayo coba. Bisa. Coba, ayo ikut aktif. Ayo coba. Aktif semua ya. Di apa namanya? Didiskusikan sama temannya. Jangan dikerjakan sendiri karena ini kelompok, maka pekerjaan kelompok didiskusi. Ayo diskusikan. Karena ini kelompok, maka dikerjakan kelompok. Tujuannya akan apa kelompok? Karena tujuan satu, jika ada yang tidak bisa maka saling bertanya. Ini sama sesama kelompok dan bisa diselesaikan permasalahannya ya. Dikerjakan berkelompok itu lebih mudah ya, karena pemikirannya ada berapa anak, bukan hanya satu pemikiran. Ayo didiskusikan, Mat. Ayo, enggak apa-apa, enggak apa namanya? Enggak usah takut mendiskusikan. Ayo. Yang penting itu rame, enggak apa-apa. Rame tapi dalam hal diskusi. Pelajaran itu harus senang, jangan tegang, ya. Ayo. Nah, didiskusikan. Ayo. Tukar pikiran. Enggak usah diskusinya, enggak usah bisik-bisik. Ayo, enggak apa-apa. Ya, kalau bisik-bisik ya enggak apa-apa. Ayo kayak bicara biasa. Diskusinya enggak usah bisik-bisik. Ayo coba diskusikan. Enggak apa-apa, ayo harus berani. Harus percaya diri dan menyenangkan.
menyenangkan. Ayo. Ayo, agak dipercepat karena waktunya mepet. Langsung kalau sudah dihitung ketemu caranya atau langsung ditulis di anunya ya, di kertas LKPD-nya. Disalin. Di oret-oretannya itu disalin di kertas LKPD. Bisa. Ya, ingatkan tadi ya. Ini bisa ini? Bisa ya. Sudah? Ayo agak dipercepat. Karena waktunya hampir habis, maka agak dipercepat. Ya.
Sudah ya? Ayo. Kelompok 1, cepat maju. Kelompok 1. Ayo, maju cepetan. Ayo. Nah. Kelompok 1, maju. Ayo perkenalkan dulu moderatornya. Assalamualaikum. Si. Yo, pegang gantian. Assalamualaikum moderatornya. Ini pegang. Assalamualaikum. Ayo Daca, maju. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekatkan. Nama saya Amanda Melia, di sebelah kanan saya Muhammad Arya Febrio, dan di sebelah kiri saya Sally Fatih Dewi. Terus? Kami dari kelompok A. Ya, coba dipresentasikan ini kalau sana Wanu presentasikan di depan. Ayo dipresentasikan. Enggak apa-apa. Ayo. Sambil dijelaskan enggak apa-apa. Namanya presentasi itu sambil menjelaskan. Mana mic-nya? Ini dipegang dapat. Pada 15 ditambah ini enggak apa. Ayo. Ayo dipercepat ya. Ayo. Ayo biar sama-sama paham ya. Kelompok A menjelaskan ini, di mana kelompok B dan kelompok B juga paham. Yang kelompok B menjelaskan tentang ini, maka kelompok A dan B juga harus paham. Sudah bisa? Sudah? Ayo dijelaskan kami ada apa? Sudah ya? Ayo dipercepat. Ayo. Ya sudah. Itu ya coba. Ada ini pertanyaan di kelompok A ya, dengarkan. Kelompok lainnya ini coba dijelaskan di kelompok A nomor 1 15. Ada berapa ini? Coba 15 ditambah min 7 sama dengan 15 dikurang min 7. Karena plus ketemu min menjadi min. Jadi hasilnya ya positif. terus Nomor 2, min 12 ditambah 5 sama dengan min 7. Karena min bertemu dengan plus sama dengan min. Hasilnya menjadi negatif. Min 7. Ya, terus Nomor 3, min 9 ditambah min 6 sama dengan min 15. Karena min plus bertemu dengan min jadi min. ya sudah. Coba ngerti ini.
Ayo, tidak apa-apa duduk. Ya. Ya, ini kelompok 1, tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Ya, 15 ditambah min 7 sama dengan yang lebih besar adalah positif atau negatif ini? Positif. Maka di sini gimana? Hasilnya dengan positif. 15 yang besar ditambah atau kurang tadi? Dikurang rumusnya. 7 jadi hasilnya 8. Ya, dan begitu juga yang di bawah. Min 2 tambah 5 hasilnya min 7. Dan yang 3 min 9 plus min 6 sama dengan min 15. Coba yang kelompok B langsung sudah. Langsung anu. Tidak usah maju wes. Karena waktunya mepet. Tidak usah maju. Yo. Ya. Oh ya wes. Anu aja. Dikumpulkan aja ya. Karena waktunya hampir habis. Maka itu dikumpulkan dulu. Dikumpulkan dek. Tak lagi. Ini sebelum kita tutup. Ini ada apa namanya? Soal ya. Soal individu. Ya, ada soal individu ya. Sini tadi sudah yang kelompok A dan kelompok B. Kelompok berapa itu? B dan C. Karena waktunya tidak cukup, maka presentasinya minggu. Yang tadi yang kelompok A, kelompok presentasi tidak apa-apa dijelaskan ya. Banyak 15 ditambah ini ya. Tidak apa-apa dijelaskan gitu. Harus dijelaskan. Ini soal individu. Ini soal untuk individu. Soal ini ya, soal ini dibuat PR. Ya. Soal individu di sini dibuat PR kumpulkan minggu depan. Jadi tugas kalian yaitu apa? Mengerjakan matematika dan yang belum istilahnya presentasi tadi minggu depan dipresentasikan ya. Setelah kalian menerima soal individu ya. Soal individu tadi sudah dimengerti itu kan ya soalnya ya. Nanti dikerjakan di rumah. Karena sudah menerima soal individu tadi, saya Bapak akan merefleksi ya. Bagaimana hari ini? Apa namanya? Perasaan kalian mulai tadi. Gimana perasaan kalian dalam pembelajaran ini tadi? Senang, sedih ataupun apa? Senang ya? Senang, gembira. Oke. Dan aktivitas kesukaan hari ini yang disukai kalian hari ini apa? Dari aktivitas tadi. Apa yang paling disukai aktivitas pada hari ini apa? Oh ya, aktivitasnya intinya kalian bisa mengetahui dan seperti halnya tujuan tadi dalam pengelompokan ya aktivitas hari ini dan hal baru apa? Hal baru yang kalian ketahui, apakah ada hal baru yang bisa kalian ketahui tadi? Dari yang pertama tidak tahu menjadi tahu tentang bilangan bulat. Jadi intinya kita ambil poin-poinnya, kesimpulan poin-poin di sini yang bisa menyimpulkan poinnya siapa? Dari awal pembelajaran awal sampai akhir. Bahwasanya bisa, ada yang bisa. Apa? Poinnya apa? Poin dari awal sampai akhir, operasi hitungan bilangan bulat itu dibagi menjadi berapa? 2. Yang ini, pembelajaran ini. Tapi pertama yaitu penjumlahan dan untuk sekarang penjumlahan dan pengurangan. Ada lagi yaitu perkalian dan pembagi. Itu poin pentingnya. Bahasanya operasi hitungan bilangan bulat itu dibagi menjadi penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagi. Untuk penjumlahan
kalian sudah paham kan ya? Dan pengurangan. Tadi dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari sudah paham. Dan tadi juga diberikan di kelompoknya. Ya, di kelompok tadi. Bahkan ada contoh ya. Contoh soal di kelompoknya. Di kelompok B juga ada contoh soal dari kehidupan sehari-hari bisa dipahami. Dan untuk pelajaran yang selanjutnya minggu depan ya, kita itu memasuki tetap operasi perhitungan bilangan bulat kalian dan pembagian. Ketika tadi sudah ada penambahan dan juga pengurangan, maka kita itu akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Baik, karena pelajaran hari ini sudah cukup dan waktunya sudah cukup, maka kita tutup dengan doa ya, doa bersama-sama. Monggo dipersilakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Doa. Ya sudah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.